Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di satu tempat yang namanya Kawasan Penyu. Kawasan Penyu di Kepulauan Selayar. Jadi kawasan Penyu ini ada fenomena yang sangat menarik, fenomena alam. Kebetulan ini air di depan saya sudah mau surut. Jadi di sini di depan saya, di dalam air laut itu ada sumber air tawar di tengah-tengah air laut. Jadi karena sumber air tawar di tengah air laut, saya akan coba ambil gambarnya sampai air laut ini kering. Karena kebetulan hari ini air laut lagi turun, lagi surut. Jadi sebentar lokasi ini tempat depan saya ini akan kering. Ini akan kering ini semua. Kalau air pasang, airnya sampai di sana. Itu di pinggir sampah semua ke sana airnya. Jadi kalau di tempat saya berdiri ini, kalau air pasang, air sudah sampai di pusar orang dewasa. Karena sekarang air turun hanya lama prosesnya, karena pas sebentar kira-kira jam 11 baru kelihatan di tempat ini. Kelihatan di tempat ini bahwasanya ada di tengah-tengah air laut sumber air tawar. Jadi supaya penonton bisa lihat, saya akan ambil terus gambarnya ini sampai betul-betul air surut. Baru saya perlihatkan kepada halayak betapa kuasanya Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini. Di tengah-tengah air laut ada sumber air tawar. Di tengah-tengahnya air laut. Jadi supaya penonton tidak bosan melihat ini pemandangannya, lebih bagus barangkali kalau video ini saya arahkan ke jalan raya ya. Nanti surut sebentar baru dibalik lagi videonya. Mobil tangki tadi ada semua dari Makassar. Jadi kebetulan juga itu di atas ada tempat-tempat berdoa di atas sini. Itu ada jalanan naik, tempat berdoa di atas. Nah, ini mobil truk.
Gimana caranya ini untuk meyakinkan penonton bahwasanya di tengah air laut ini ada sumber air tawar. Terpaksa videonya ini disambung terus ya, tidak bisa di skip-skip untuk memperlihatkan kepada dunia betapa kuasanya Tuhan karena ada sumber air tawar di tengah-tengah air laut. Ini sudah hampir kira-kira 1 jam lagi ini sudah kelihatan itu sumber air tawar, atau mungkin setengah jam lagi. Sumber air tawar di tengah air laut. Sumber ini sudah hampir kering di bawah. Sumber air tawar di sana. Ada sumber air tawar di tengah. Belum orang di kini juga kurang kurang pengandre. Boleh iya. Ikannya. Jadi para pemirsa, para penonton hari ini, kita kembali berada di satu tempat, kawasan Penyu, di mana tempat ini ada suatu misteri, ada suatu keajaiban Tuhan yang kembali diperlihatkan kepada manusia. Jadi di tengah-tengah air laut yang saya ambil gambarnya sekarang, ada sumber mata air yang tidak asing atau sumber mata air tawar yang berada di tengah-tengah air laut.
yang sementara saya ambil gambarnya saat ini. Jadi tempat ini sekarang masuk dalam kawasan Penyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Tapi orang kebanyakan menyebut tempat ini adalah Sumingi, di mana misteri yang terjadi juga selama ini di belokan Sumingi ini banyak menelan korban, dan korban-korban tersebut menurut kabar berita dan cerita orang tua ada hubungannya dengan keberadaan setan Sumiati. Sekarang saat ini kita fokus dulu mengambil gambar kebetulan ada para pencari ikan di bawah. Para pencari ikan sudah pulang. Kita tunggu dulu sampai air kering. Dengan sumber air panas salah. Bagaimana nih cerita terus yang pulang mencari ikan, kita juga sudah salah. Bukan sumber air panas ini para pemirsa, sumber mata air tawar di tengah laut. Nah, ini saya mau perlihatkan, karena fenomena ini sangat langka dan benar-benar fenomena ini adalah suatu keajaiban yang diperlihatkan Allah kepada umatnya, kepada manusia, supaya kita bisa sadar akan ketidakmampuan yang kita miliki selama ini. Karena kehebatan yang kita miliki adalah atau hanya segelintir dari apa yang dipunyai atau apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita manusia terkadang lupa diri, bahkan menyombongkan diri, karena seakan-akan dunia ini hanya milik kita. Istilahnya kalau orang naik beca itu sama pacarnya, dia bilang, yang dunia ini seakan-akan milik kita berdua. Saat itulah yang goyang becak di belakang menyahut. Apa jawabannya? Sang penggayung becak ini bilang, ya, kalau dunia ini milik kamu berdua, di mana mas saya dong? Nah, itu cerita-cerita, guyonan-guyonan, cerita-cerita orang-orang tua dalam menantang hidup, dalam mencari nafkah di tengah-tengah getirnya kehidupan yang menurut mereka terkadang serba penuh dengan pengorbanan. Tapi memang hidup tanpa pengorbanan adalah suatu mati, adalah suatu kematian. Jadi kalau Anda siap-siap hidup, maka siap-siaplah Anda untuk berkorban.
petua-petua semacam ini, wejangan-wejangan semacam ini sering terlontar pada mulut orang-orang tua kita dulu yang terkadang dianggap sepele dan tidak masuk akal. Nanti setelah mereka meninggal dunia, nanti setelah mereka sudah mendahului kita, barulah kita menyesal, barulah kita rindu akan belayan, barulah kita rindu akan kasih sayang mereka, barulah kita menangis, berderai air mata, mencari sang ibu, mencari sang ayah yang sudah tiada. Tapi roda dunia tetap berputar. Waktu hari ini tidak akan kembali besok hari, dan waktu besok hari tidak akan kembali untuk keesokan harinya. Makanya dalam mengayuh bahtera kehidupan, kita tidak bisa sombong, kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh merasa lebih dari orang lain. Kalau memang kita mempunyai kelebihan yang orang lain tidak miliki, orang itu juga pasti punya kelebihan yang kita tidak miliki. Makanya sebagai makhluk sosial, sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, kita harus selalu melihat tanda-tanda apa yang ada di muka bumi ini, tanda-tanda apa yang selalu nampak, yang dipertontonkan Tuhan kepada kita, yang ujung-ujungnya menggiring manusia agar lebih sadar lagi dalam menggayung bahtera kehidupannya. Kita tidak bisa lupa diri. Manusia tidak bisa lupa diri. Karena orang yang hebat itu, orang yang pintar itu, nampak dalam sopan santun dan keseharian mereka. Kita tidak akan rugi kalau hanya santun dan sopan kita tampakkan di depan umum. Nah, ini saudara-saudara penonton, saya perhadapkan kembali kamera ke jalanan poros Makassar Selayar supaya penonton tidak merasa bosan. Jadi kita coba-coba cari dulu titik-titiknya yang mana saya maksud sumber air tawar di tengah-tengah air laut. Banyak di sini, ada bagus sekali mata airnya keluar, tapi kalau itu ditunggu mungkin prosesnya agak lebih lama lagi. Ini air laut semua. Ini sudah air tawar ini. Air tawar ini sumbernya. Ini nih mata airnya. Mata air tawar semua ini. Hanya ini penonton, pemirsa,
kurang kencang mata airnya. Ada yang sangat bagus, sangat kencang keluar. Hanya posisinya masih berada masih terendam air laut. Ini kencang sih. Ini. Jadi ini yang mengalir ini. Ini yang mengalir. Ini air tawar semua ini. Air tawar semua ini. Bisa dicicipi. Nah, saya coba-coba ini. Sambil airnya saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul tawar. Ini sudah tawar. Air laut sudah ada di sana. Sudah jauh turun. Ini air laut masih tetap bergerak turun sampai jam 2.00. Jadi sebentar ini tambah kencang nih, sumber air tawarnya ini. Tambah kencang. Tidak ada dekat itu. Tambah kencang mengalir. Jadi kalau kita ambil gambarnya ke sana, nah itu gunung, tidak ada gunung di atas sana menjulang tinggi. Agak ketinggian memang, tapi tidak terlalu tinggi seperti gunung di tempat-tempat lain. Jadi ini air tawar ini kita tidak tahu arahnya dari mana. Ini kentara sekali para penonton. Itu kentara sekali mengalir keluar air tawar. Jadi posisi air laut, itu posisi air laut. Nah, ini naik ke sini, ini air tawar, ini ya air tawar. Bisa dicicipi. Saya cicipi kalau tidak percaya. Jadi orang yang mencari ikan di sekitar sini, kalau tiba waktu-waktu salat, waktu-waktu sembahyang, kalau kebetulan memang air turun, air lagi surut, di sinilah mereka ambil air wudhu untuk melaksanakan salat 5 waktu. Nah, itu jalanan di sana. Kalau air naik, air pasang sampai di sana di kayu-kayu. Itu sana kayu yang besar. Sampai di sana itu air. Jadi di tempat saya sekarang ini, kalau naik air lagi tinggi, air lagi pasang, di tempat saya ini, kalau anak-anak umur 5 tahun tenggelam di sini. Jadi inilah yang saya maksud, para pemirsa, para penonton, sumber air tawar di tengah-tengah air laut. Ini lautnya. Hanya ini bisa diperlihatkan sama penonton sekalian karena kebetulan hari ini air lagi turun, lagi surut. Jadi bisa saya perlihatkan. Itu sumber mata airnya, kencang keluar. Sumber air tawar. Itu. Kalau di Jawa, keadaan-keadaan seperti inilah, cerita-cerita rakyat seperti ini, folklore atau tempat-tempat wisata yang macam ini, yang
diangkat ke media, yang diperkenalkan ke dunia, sehingga turis baik domestik maupun asing ramai-ramai datang untuk melihat fenomena alam atau keajaiban yang terjadi seperti ini. Ini ya, sumber air tawar di tengah-tengah air laut. Jadi maksud video ini diperlihatkan ke penonton, pemirsa, tidak ada unsur-unsur kesombongan atau keangkuhan. Yang terpetik dalam hati kami untuk memperlihatkan ini, hanya kami sekedar membagi ilmu kepada penonton bahwasanya, dan sekaligus menginformasikan kepada penonton bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Tuhan ada di mana-mana dan tidak akan pernah habis. Ini semua sumber air tawar di depan saya. Ini yang mengalir pelan-pelan dari atas. Itu dari atas jalanan. Nah, ini semua. Tapi yang tadi itu di sana agak kencang mata airnya. Ini semua. Ini. Lihat penonton. Itu sumber air tawar semua ini. Jadi kalau ada yang tidak percaya, ada yang ragu dengan apa yang kita tampilkan di video ini, bisa datang sendiri ke tempat ini dan saksikan. Ini lokasinya berada di kawasan Penyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang orang kebanyakan sebut ini daerah Sumingi. Jadi ini belokan di Sumingi, sumber air tawar di sini ke sana. Yang paling kencang itu di sana, saya perlihatkan tadi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi media pendidikan bagi para pemirsa, juga terpetik hikmah hiburan di dalamnya. Karena di tempat ini banyak juga orang-orang yang datang bukan hanya mau melihat itu sumber air tawar, tapi di sini mencari nafkah. Karena di sini ikannya banyak dan segar-segar. Bagaimana tidak segar kalau masih di lautan nih? Ya oke, penonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.